Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Tiara Amanda STP MTP dan rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini. Kami dari kelompok 2 sebelum kami memulai presentasi pada malam hari ini, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurul Fadilah dengan NIM B23 10195 dan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alicia Idanata dengan NIM B2310783. Perkenalkan, nama saya Cantika Mesya dengan NIM B2310565. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safaul Hesa dengan NIM B2310679. Perkenalkan, nama saya Muri Marianti Sukma dengan NIM B2310681. Perkenalkan, saya Nabila Zahra Ardelia dengan NIM B2310207. Perkenalkan, saya Nadir Rahman dengan NIM B23185. Perkenalkan, nama saya Nazla Nisa dengan NIM B232100817. Perkenalkan, nama saya Rehana Fitri Aulia dengan NIM B2310719. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia Fauzia dengan NIM B2310495. Baik, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan sistem pertanian terpadu. Untuk slide pertama yang akan dibacakan oleh saudari Alicia. Dipersilahkan. Baik, nah apakah sistem pertanian terpadu itu? Sistem pertanian terpadu adalah suatu sistem yang menggunakan ulang dan mendaur ulang, menggunakan tanaman dan hewan sebagai mitra, menciptakan suatu ekosistem yang tailor-made, meniru cara alam bekerja. Pertanian terpadu pada hakikatnya merupakan pertanian yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya, sehingga aliran nutrisi atau unsur hara dan energi terjadi secara seimbang. Keseimbangan inilah yang akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan keberlanjutan produksi yang terjaga secara efektif dan efisien. Baik, yang akan dilanjutkan oleh Cantika Meisa. Sistem pertanian terpadu. Cakupan pertanian sangat luas, namun sesungguhnya saling interaksi dalam suatu ekosistem. Ekosistem ini membentuk pertanian secara keseluruhan. Contoh kawasan yang ditanami jagung. Apa yang terjadi bila di kawasan tersebut tidak tersedia atau ternak ruminansia? Hubungan timbal balik akan terjadi bila ada ternak di sana. Apabila pertanian dikembangkan secara sendiri-sendiri, maka sisa tanaman atau kotoran dari ternak merupakan limbah yang dapat menimbulkan masalah dan penanganannya memerlukan biaya yang tinggi sehingga akan meningkatkan biaya produksi usaha pertanian. Oleh karena itu, pertanian terpadu merupakan pilar utama kebangkitan bangsa Indonesia karena akan mampu menyediakan pangan yang aktual bagi bangsa ini secara berkelanjutan. Baik, yang akan dilanjutkan oleh saudara Safa. Baik, manfaat dan keunggulan pertanian terpadu. Yang pertama itu penyediaan pangan yang paling efektif dan efisien. Poin yang pertama yaitu ada siklus dan kesetimbangan nutrien serta energi yang akan membentuk suatu ekosistem secara keseluruhan akan terjadi dalam sistem pertanian terpadu. Dan poin yang kedua yaitu secara deduktif pertanian terpadu akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi yang berupa peningkatan hasil produksi dan penurunan biaya produksi. Dan poin yang kedua di sini ada
Secara empiris, pertanian terpadu merupakan bentuk pertanian yang paling baik karena hampir tidak ada komponen yang terbuang. Dan yang ketiga, tercatat beberapa negara telah mengembangkan pertanian terpadu secara sukses seperti Cina dan Ekuador, USA, Filipina, Malaysia. Di USA terdapat pusat kajian khusus untuk pertanian terpadu. Yang keempat, yaitu uji coba di berbagai daerah di Indonesia dengan menerapkan sistem pertanian terpadu telah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi. Di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru. Baik, yang akan dilanjutkan oleh Saudari Murni. Selanjutnya, manfaat dan keunggulan pertanian terpadu. Yang pertama, petani memiliki beragam sumber penghasilan, yaitu satu, diversifikasi tanaman dan polikultur. Yang kedua, seorang petani bisa menanam padi dan bisa juga beternak kambing atau ayam dan menanam sayuran. Lalu poin yang kedua ada asuransi. Jika panen salah satu komoditas gagal. Yang ketiga, hasil samping ternak kotoran menjadi pupuk sehingga petani tidak perlu membeli pupuk lagi. Yang keempat, mengurangi ketergantungan kepada input eksternal yang ditentukan pasar dan subsidi pemerintah. Baik, yang akan dilanjutkan oleh Saudari Nabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan keunggulan pertanian terpadu. Di sini manfaat untuk keluarga dan pemerintah yaitu satu, mengurangi kebutuhan pelayanan pengumpulan sampah dengan mengembangkan struktur masyarakat lokal yang lebih mandiri. Kedua, mengembangkan alternatif pemecahan energi yang mencakup energi biogas untuk keperluan rumah tangga atau pertanian bahkan tujuan-tujuan agroindustri. Yang ketiga, pertanian terpadu ikan, ternak, tanaman telah membantu memperbaiki pasokan pupuk dan pakan. Plus nilai pasar yang lebih tinggi dari ikan karena pakan dan atau pangan telah meningkatkan pendapatan secara substansial. Yang keempat, secara teknis, tambahan penting dari siklus unsur hara kedua dari limbah ikan ini telah memberikan manfaat kepada meningkatnya proses integrasi dan telah memperbaiki kehidupan banyak petani kecil secara nyata. Yang terakhir yaitu sistem pertanian terpadu telah mengubah secara cepat pertanian konvensional dari ternak, budidaya, perikanan, agroindustri, dan kegiatan terkait di beberapa negara, terutama di daerah tropis dan subtropis yang tidak sama. Baik, yang akan dilanjutkan oleh Saudari Nadia. Baik, selanjutnya adalah sistem pertanian terpadu dengan metode efektif mikroorganisme. Pada artikel ini, kita akan menjelaskan tentang penggunaan IM dalam pertanian dan bagaimana implementasinya dalam sistem pertanian terpadu. Baik, yang akan dilanjutkan oleh Saudari Nazwa. Lalu selanjutnya ada metode efektif mikroorganisme dalam sistem pertanian terpadu. Metode EM dalam sistem pertanian terpadu merupakan pendekatan yang menggabungkan penggunaan mikroorganisme positif untuk meningkatkan kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman. EM terdiri dari sekelompok mikroorganisme yang bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan tanah yang subur dan menyehatkan tanaman. Implementasi EM dalam sistem pertanian terpadu. Implementasi EM dalam sistem pertanian terpadu melibatkan penggunaan EM dalam berbagai aspek pertanian, mulai dari pembenihan, penanaman, pemupukan, hingga pengendalian hama dan penyakit tanaman. EM dapat disemprotkan langsung ke tanaman atau dicampurkan dengan pupuk organik untuk meningkatkan efektivitasnya.
Baik, yang akan dilanjutkan oleh Saudari Reihana. Langkah-langkah untuk EM dalam sistem pertanian terpadu. Langkah pertamanya itu dalam pembuatan EM adalah memilih jenis EM yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi pertanian. Kedua, EM perlu disiapkan sebelum digunakan dengan cara mengaktifkannya menggunakan gula dan air. Proses fermentasi kemudian akan menghasilkan EM yang siap digunakan. Yang ketiga, EM dapat diaplikasikan dengan menggunakan larutan EM ke tanaman atau mencampurkannya dengan pupuk organik sebelum diberikan ke tanaman. Contoh penerapan pertanian terpadu dengan metode EM. Yang pertama, tanaman padi organik. Tanaman padi dapat ditanam secara organik dengan menggunakan EM. Dalam sistem pertanian terpadu, EM membantu meningkatkan kualitas tanah, memperbaiki pertumbuhan tanaman, dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang kedua, tanaman sayuran hidroponik. Pada sistem pertanian terpadu, dengan metode EM, tanaman sayuran hidroponik juga dapat ditanam dengan menggunakan EM. EM membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman sayuran dengan cara menyediakan nutrisi yang optimal. Baik, Kesimpulan. untuk yang ya. Kesimpulan, dalam artikel ini kita telah menjelaskan tentang sistem pertanian terpadu dengan metode efektif mikroorganisme EM. Penggunaan EM dalam pertanian dapat meningkatkan produktivitas tanaman, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, memulihkan kualitas tanah, serta meningkatkan efisiensi berkelanjutan sistem pertanian. Kami merekomendasikan penggunaan EM dalam sistem pertanian terpadu sebagai solusi yang ramah lingkungan dan berpotensi meningkatkan keberhasilan pertanian. Baik, mungkin cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.